Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya memperbaiki diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin di antara saudara-saudara usianya ada yang sudah menginjak di atas 50 tahunan seperti saya. Ini saya yakin perasaannya tidak jauh beda-beda. Artinya kita kadang ada perasaan ternyata hidup ini begitu cepat. Tahu-tahu sudah 50 tahun lebih umur kita, sudah setengah abad. Tahu-tahu rambut saya sudah mulai muncul putih-putihnya, gigi sudah mulai tanggal satu persatu, bangun dari duduk kadang-kadang sudah mulai terasa pinggangnya. Nah, memang benar hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita memang juga sudah tahu-tahu tahun baru lagi ya, sudah bulan Muharram lagi, tidak dirasa. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas satu ayat yang insya Allah mudah-mudahan ayat ini bisa mengingatkan kita kembali, memperbaharui pola pikir kita, memperbaharui himmah dan semangat kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ayat yang saya sampaikan tadi ada di dalam surat Al-Qasas 77. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata, carilah olehmu, berburulah kalian semua untuk kehidupan akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kalian melupakan nasib kalian sendiri di dalam dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain, kepada manusia lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.
Kaum muslimin rahimakumullah, banyak ahli tafsir yang menegaskan ayat tersebut. Tentunya ada beberapa item penjelasan dari ayat tadi. Yang pertama, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, memang mutlak kita harus punya pandangan hidup, punya tujuan hidup, punya semangat hidup untuk berburu akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya seperti kita saat ini sedang kita lakukan. Ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Salah satunya dengan mendirikan sholat 5 waktu. Salah satunya sholat Jumat sebagai sholat pengganti sholat zuhur bagi kita kaum laki-laki. Hadis tadi mengingatkan kita bahwa pertama kali yang akan dihisab oleh Allah setelah kiamat datang pada hari akhirat nanti itu adalah sholat kita. Kenapa sholat? Karena sholat adalah merupakan ibadah paling sentral sebagai bukti pengakuan manusia bahwa ia benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memang kata Nabi, bedanya orang yang beriman dengan orang kafir itu sholat. Coba saja perhatikan di pasar-pasar, di tempat keramaian, ketika berkumandang suara azan, kalau orang yang beriman itu, ya di situ ada kelas-kelasnya lagi tuh. Kalau yang beriman kelasnya tinggi, kelasnya kuat, langsung bergegas mendekati suara azan menuju masjid. Yang kelas berikutnya, alhamdulillah, ya sudah azan, sebentar lagi saya sholat, tanggung. Nah itu kan ada kelasnya. Mungkin ada yang berikutnya, aduh, masih banyak ini pekerjaan, jadi dia selesaikan sampai agak akhir. Misalnya zuhur, dengar azannya jam 12, tetapi dia baru sholat jam 2 lewat atau setengah 3. Itu sudah lumayan, masih lumayan, karena memang masih ada iman. Akan tetapi kalau orang kafir kan tidak ada gerakan sama sekali. Mungkin juga dia tidak dengar, tidak paham, bahkan mungkin sebagian ada yang tutup telinga misalnya. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah karena kita sampai saat ini masih menyembah Allah. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita juga tidak boleh, kata ayat tadi, melupakan nasib kita di dunia ini. Artinya apa? Artinya tidak dibenarkan juga dalam ajaran Islam kemudian seorang muslim itu misalnya saya akhirat saja, tidak pedulikan nasibnya di dunia, tidak memperdulikan cita-cita sendiri dirinya di dunia, tidak mempedulikan nasib istri dan anak-anaknya yang perlu ia tanggung jawabi, yang perlu ia beri nafkahi. Dia tidak peduli, itu juga salah. Kita tetap harus hidup bersama masyarakat, bersama orang lain untuk turut serta fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah, sebagian ahli tafsir yang dimaksud dunia di sini, urusan-urusan di dunia di sini adalah urusan-urusan yang sifatnya halal, yang sifatnya mubah, boleh. Karena kita tahu kondisi dunia saat ini apa ya? Kalau bahasa orang Jawa itu wal-wal kedual, halal haram diuntal. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri, kadang sudah tidak jelas mana yang halal, mana yang haram.
Sehingga sebagian orang tidak peduli lagi dengan halal haram, yang penting saya bisa dapat, saya bisa kenyang, saya bisa beli mobil, saya bisa bikin rumah, saya bisa hidup sukses secara duniawiyah. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, tidak seperti itu. Kita punya gaya hidup, kita punya prinsip. Yang dimaksud di dunia ini, hampir semua ahli tafsir yang saya baca tafsirnya itu menyatakan bahwa adalah hal-hal yang bersifat mubah, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Nah, sehingga ya kita tidak boleh kalau ada hadis Rasulullah kita sandingkan. Memang ada hadis yang menyatakan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan carilah akhiratmu seakan-akan kamu besok mati besok hari. Harus seimbang. Namun kalau ulama-ulama yang wirai, ulama-ulama yang luar biasa hati-hatinya kepada Allah, itu dia menguatkan hadis ini dengan beberapa ayat dalam Al-Quran yang cukup banyak, yang menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingatlah, walaupun seimbang, akhirat itu lebih baik untuk kalian daripada dunia. Makanya saya lebih sering menganjurkan jangan pas-pas seimbang, tapi berat-beratlah sedikit ke akhirat. Sebab kalau seimbang, sama kuat, sama besar antara dunia akhirat himmahnya. Kalau iman kita lagi down, lagi turun, karena iman kita secara umum itu kan yazid wa yanqus, kadang tambah kadang kurang. Kalau posisinya seimbang, pas turun akhirnya kurang kan? Tapi kalau kita lebihkan sedikit sesuai ayat-ayat dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik, maka kasih tinggi sedikit akhirat. Ya, lebih tinggikan tujuan akhirat daripada dunia. Begitu down iman kita, insya Allah jadinya seimbang. Kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya ayat ini mengajarkan kepada kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, kepada kalian. Asbabun nuzul dari ayat ini tidak main-main. Kisah sejarah yang sangat fenomenal, yakni kisah tentang Qarun. Salah seorang dari Bani Israel namanya Qarun. Kalau orang Indonesia itu menyebutnya karun. Makanya kalau ada yang bilang ada harta karun, yaitu asalnya dari nama seseorang dari Bani Israel yang namanya Qarun. Qarun itu dulunya orang miskin, orang susah. Tapi suatu hari ia minta didoakan oleh Nabi Musa. Yang Musa doakanlah saya supaya saya bisa kaya. Ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu selalu diuji oleh umatnya, dites-tes terus. Nabi Musa berdoa kepada Allah dan jadilah Qarun kaya raya, luar biasa. Doa Nabi Musa dikabul oleh Allah, sehingga Qarun menjadi orang yang kaya. Tapi apa yang terjadi setelah kaya? Kemudian dia berubah. Yang tadinya waktu miskin dia rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin berbuat baik kepada orang lain. Begitu menjadi kaya, dia lupa, kebaikannya berkurang, menjadi pelit, ibadahnya lupa. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang di sekitar kita juga ada yang macam begitu biasanya. Yang dulunya jabatannya masih staf baik, berteman. Begitu naik, sudah jadi tinggi jabatannya, mulai lain-lain, sibuk. Kadang-kadang teman menyapa, lupa menjawab sapaan. WA yang dulunya sering curhat karena sudah merasa lebih tinggi dari yang lain, jawabannya singkat, ya.
Oke. Nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar karena kesibukan sehingga dia tidak bisa berkata lama-lama lagi seperti sebelumnya. Yang penting dalam hatinya jangan ada rasa sombong, jangan ada merasa bahwa saya sekarang kelasnya sudah berbeda. Karena ada loh yang dulunya temannya, sama-sama bahkan kadang-kadang minta bantuan sama temannya, begitu sudah naik jabatannya, dia mengatakan, dia bukan level lagi dengan saya. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti Qarun. Karena Qarun ini dalam sejarahnya kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wala tabghil fasada fil ardh. Nasihat dari ayat ini yang berikutnya adalah janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat kerusakan dengan model bagaimana? Dengan model tadi. Yang tadinya baik, diberi kebaikan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi keuntungan oleh Allah, diberi kejayaan oleh Allah, diberi kesuksesan oleh Allah, kemudian sikapnya berubah menjadi tidak baik. Sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Sebab innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Inilah satu ayat dari surat Al-Qasas. Mudah-mudahan kita semua bisa merenung kembali, bisa menghayati kembali, bisa memperbaiki kita sama-sama. Karena kita manusia biasa, kadang tidak terkontrol. Mari kita selalu berusaha dekat dengan Allah, berusaha berbuat baik dengan sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.